Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan analisa data dari dataset Summer Olympics Medals yang datanya diambil dari tahun 1976 sampai dengan 2008. Pada video sebelumnya, kita sudah mencoba untuk melakukan exploratory data analytics atau basic analysis sebelum kita lanjut untuk menganalisa data lebih dalam lagi. Nah, pada video sebelumnya kita hanya mencari atau menganalisa data secara general saja dengan tabel-tabel atau filter. Nah, pada kali ini kita akan mencoba untuk melakukan plotting atau membuat grafik secara basic dengan sintaks yang cukup mudah. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita import library-nya dulu. Di sini kita menggunakan matplotlib pyplot atau PLT. Kemudian sebelumnya kita coba lihat dulu datanya. Nah, ini teman-teman. Untuk datanya ada city, year, sport, discipline, event, athlete, gender, country code, country, event, gender, dan medal. Di sini karena ini adalah sesuai dengan judulnya ya, Olympic Medals, kita coba mengecek terlebih dahulu untuk bagian kolom medals ini. Kita bisa melakukan counting. Kita bisa melihat medals apa saja yang didapatkan oleh para atlet ini. Yang terbanyak itu adalah apa dan berapa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di sini karena kita hanya ingin melihat data secara garis besar saja, dengan bantuan grafik kita menggunakan basic plotting. Jadi kita cari datanya yang mau kita cari, langsung kita plot saja. Untuk sementara ini kita tidak perlu melakukan pembuatan grafik dengan detail. Itu nanti kita bikin di video selanjutnya saja untuk pada bagian data visualisasi, karena pada bagian ini kita hanya melanjutkan dari EDA-nya untuk basic analisanya dengan bantuan grafik. Jadi di sini kita hanya ingin mengetahui secara garis besar saja isi datanya apa dengan grafik. Nanti kalau kita ingin mendetailkan grafiknya, kita akan bikin pada bagian data visualisasinya saja. Sehingga untuk sintaksnya juga sangat simple ya. Kita hanya ingin melihat totalnya saja dengan value count, kemudian langsung kita plotting. Jadinya hasilnya seperti ini. Dari grafik ini pun sudah cukup informatif, di mana kita bisa mengetahui perkiraan dari medal yang didapat, di mana yang tertinggi itu adalah bronze, kemudian gold, dan silver. Cukup unik ya, karena ternyata pendapatan gold lebih banyak daripada silver.
Oke, kemudian kita juga bisa mencari variabel lainnya. Di sini ada sport ya. Kita bisa cek pada analisa sebelumnya juga kita sudah mengecek sport apa yang memiliki peminat terbanyak dengan total atlet terbanyak. Kita bisa menggunakan fitur counts juga. Di sini kita bisa bikin grafiknya untuk sport. Nah, di sini kita karena ini sangat banyak datanya, mulai dari si 1976, kita coba filter saja, kita ambil yang paling baru di tahun 2008. Nah, di sini karena datanya cukup banyak, akan sulit kalau kita menggunakan line chart. Di sini kita coba bikin dengan bar saja. Dan karena ini grafiknya simple, jadi kita bikin bar secara horizontal. Karena kalau vertikal nanti ada kemungkinan untuk tulisan detailnya itu akan saling bertumpukan. Jadi kita pakai yang horizontal saja. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Terlihat bahwa sport yang paling banyak diikuti itu adalah aquatics. Sedangkan yang paling sedikit itu adalah modern pentathlon. Nah, nanti juga teman-teman kalau misalnya mau mencari secara keseluruhan atau dari range tahun berapa sampai berapa bisa difilter saja ini. Atau jika mau dihitung total tidak perlu pakai filter ini. Nanti biar keluar semua datanya. Oke. Ini juga nanti kalau teman-teman mau nyoba untuk perhitungan yang lain bisa diganti juga ini bagian sini value counts-nya, variabel atau kolom mana saja yang mau dimunculkan berdasarkan value counts-nya. Jadi total total dari variabel uniknya ya di tiap kolom. Nah, di sini walaupun ini kita bikin grafik yang basic, kita juga bisa melakukan sedikit sedikit modifikasi mulai dari warna dan juga ukurannya. Kita ambil contoh, misal kita rubah barnya warna merah mungkin ya. Di sini tambahkan color saja, misalnya red. Kita coba. Nah, seperti ini hasilnya. Atau bisa juga kita bikin barnya lebih tebal lagi. Kita bisa tambahkan size-nya di belakang. Nah, seperti ini.
Selain itu kita juga bisa coba membuat grafik lainnya, tipe grafik lain. Ini tadi kita sudah coba line chart, bar chart, kita mungkin bisa coba bikin pie chart. Kita bisa rubah kainnya saja ya. Sini ada kain, ini bisa bar horizon, atau kita ganti pie. Nah, seperti ini teman-teman. Cuman kalau datanya terlalu banyak seperti ini nih kurang cocok ya menggunakan pie chart karena akan sulit dibaca dan kurang detail juga jadinya. Lebih baik menggunakan bar chart seperti ini. Kita bisa membandingkan satu dengan lainnya dengan lebih mudah daripada seperti ini. Hanya sebagai contoh saja, jika teman-teman membutuhkan pembuatan grafik dengan pie chart ini. Ini juga bisa kita ganti-ganti ya ininya, warnanya. Jadi kita bisa menggunakan color map. Nanti bisa teman-teman cari saja untuk pilihan warnanya. Di sini kita coba salah satu mungkin pastel. Nah, seperti ini. Jadi warnanya lebih soft. Oke, ini hanya sebagai contoh saja. Nanti juga bisa teman-teman ganti-ganti ya sesuai dengan apa yang mau dicari. Misalnya kita ganti yang sedikit saja. Ini coba kita ganti medal. Nah, jadi seperti ini. Kalau datanya sedikit, jadi lebih mudah untuk dilihat. Nanti bisa kalian teman-teman ganti saja filter datanya dari tahun berapa dan juga variabel apa saja yang mau dimunculkan dengan tipe dari grafiknya apa. Apakah line chart, bar chart, atau pie chart. Dengan metode ini bisa membuat visualisasi dengan lebih simpel dan cepat ya. Jadi kalau hanya ingin melihat secara garis besar saja datanya, bisa menggunakan visualisasi seperti ini. Langsung saja di plotting. Oke, selain itu juga kita bisa menggunakan Seaborn. Kita coba. Kita lihat lagi datanya. Nah, di sini kita bisa membuat perbandingan antara yang sedikit saja ya datanya, gender dan juga medal. Jadi nantinya kita bisa membandingkan dari tiap medal yang didapat itu, yang terbanyak itu untuk gender man atau woman. Nah, jadi menggunakan count plot ini ya, jadi otomatis dia mengcounting tiap datanya.
dimana kita ambil data buat yang di counting itu medal dari data CDF, dan juga untuk membedakannya antara laki-laki dan perempuan dimasukkan ke hue gendernya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Bisa terlihat secara sekilas bahwa dari tiap medal, entah itu gold, bronze, ataupun silver, yang terbanyak adalah laki-laki. Ini juga hampir seimbang ya untuk pendapatannya gold, bronze, dan silver. Tidak terlihat perbedaannya sangat jauh. Kemudian sama seperti sebelumnya, ini juga bisa kita rubah-rubah warnanya. Bisa menggunakan palet, nantinya kita rubah, kita coba. Nah, setelah gender ini kita bisa tambahkan paletnya untuk pilihan warnanya. Kita ambil contoh salah satu, mungkin BWR saja. Kemudian di order. Nah, seperti ini teman-teman, jadi warnanya lebih soft. Ini agak menerawang ya, tidak sekontras yang sebelumnya. Nanti ini bisa teman-teman ganti untuk pilihan warnanya, bisa di googling saja. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan filter tambahan kalau kita mau mengambil datanya yang lebih spesifik dan lebih detail. Sebelum kita plotting, bisa kita filter dahulu. Semisal kita coba. Nah, mungkin kita coba ambil, kita filter dari city-nya dulu ya. Nah, di sini kita coba dari city-nya dulu. Kita fokus yang 2008 saja nih, di Beijing 2008. Kemudian mungkin kita bisa filterkan juga dari gender ya. Jadi kita bisa melihat perbandingannya dari gender yang mengikuti Olimpiade di kota Beijing pada tahun 2008. Nah, nanti kalau teman-teman mau filter yang lain lebih detail, bisa tambahkan di belakang ini dan apa dan apa dan apa.
Nah, jadi seperti ini. Nanti kita plottingkan berdasarkan gender. Dengan datanya ini CH, ini data yang kita filter sebelumnya. Nah, jadi seperti ini kira-kira grafiknya. Di mana kita ingin mengetahui total dari atlet berdasarkan gendernya yang mengikuti Olimpiade di Beijing pada tahun 2008. Kemudian sama seperti sebelumnya, ini juga bisa kita rubah-rubah warnanya. Hanya perlu kita tambahkan color saja. Nah, seperti ini ya. Ada banyak ini untuk pilihan colornya, bisa dicoba-coba. Oke, kemudian kita juga bisa mencoba mencari informasi lainnya yang mungkin bermanfaat. Untuk data yang banyak kita coba pakai ini saja ya, bar. Kita coba ganti-ganti variabelnya saja. Tadi kita sudah mencoba melihat ada medals, country, coba kita ambil yang sport juga sudah ya. Kita ambil atlet coba ya. Agar kita bisa mengetahui jika ada atlet yang mengikuti Olimpiade ini beberapa kali. Ini kita hapus saja. Atau ya coba kita hapus. Nah, ini karena datanya nggak kita filter dan yang muncul akan sangat banyak, makanya ini cukup lama ya untuk proses runningnya. Sambil menunggu kita bisa coba cek yang lainnya, yang mungkin nanti bisa kita cari untuk visualisasinya.
City ini juga bisa kita cek ya. City dengan medal. Jadi medal terbanyak ada di kota apa? Kita cek lagi apa sudah selesai. Ternyata sangat lama ya teman-teman. Coba kita filter saja biar tidak terlalu lama. Hanya sebagai contoh, nanti kalau teman-teman mau nyoba untuk melihat fullnya seperti apa, bisa dicoba sendiri. Kita coba ambil mungkin dari tahun 2000. Wah, ternyata berantakan teman-teman karena datanya terlalu banyak ya. Kita ganti saja coba. Ya, kalau City ini memang karena tempatnya juga hanya sedikit dan pasti. Kita coba cari lainnya. Disiplin mungkin ya, atau event. Nah, ini masih bisa terbaca untuk disiplinnya, di mana yang terbanyak adalah swimming, kemudian athletics di tahun 2000. Oh, ini coba kita ganti. Mulai dari tahun 2000 sama swimming. Ya, jadi seperti ini saja teman-teman untuk pembuatan basic plotting ya. Kita juga tidak terlalu dalam. Nanti untuk yang lebih detailnya kita coba di sesi berikutnya untuk pembuatan data visualisasi. Ini kita hanya melihat secara garis besar saja dan juga belajar cara penggunaan plotting yang sederhana untuk melihat data yang ada secara sekilas, agar nantinya juga kita bisa lebih terarah dalam menganalisanya, apa yang mau dicari dan kemana arah analisanya, agar tidak terlalu melebar. Oke teman-teman semua, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.